sampai larinya sampai ke Barito Timur sini, beberapa tempat pada timurnya. Kemudian kita membalas penyerangan berikutnya, maka kita bisa, setelah kita bersepakat, kita ritual seperti yang kita lakukan di ini, kita bersama, kita punya kekuatan. Akhirnya kerajaan Majapahit itu bisa kita tumpas. Maksudnya bukan kerajaan Majapahit, pasukan-pasukan Majapahit bisa kita tumpas, bisa kita lawan. Makanya saking banyaknya pasukan-pasukan Majapahit yang dibunuh oleh Dayak dan hampir tidak bisa terkuburkan, makanya dikuburlah menumpuk mayat itu seperti tumpukan gunung dan dikubur secara massal. Itulah yang ada di Candi Agung Amontai. Kemudian balai kita yang paling dikenal dan paling bersejarah dan memiliki misteri ya, itu ada di Pasar Arba. Jadi Pasar Arba, namun Arba biar orang Manyang itu Arba hari Rabu, karena pasarnya itu Arba dulu, Pasar Arba. Jadi di tengah Pasar Arba, ini lihat aja sebelah keluar sana, lingkar belakang. Kalau kita tembus ke Amontai, ke Sungai Turak, di belakang ada Pasar Arba. Di sana, di situ ada masjid paling tua. Masjid di Pasar Arba itu adalah balai adat Dayak Berdari. Nah, jadi kita dimundur-mundur, kita kalahkan, Majapahit kalah, kembali kita menguasai kerajaan di Tanah Sarunai di Ketane Pulau Dayak. Berjalannya itu masuklah kerajaan Demak. Nah, jadi Demak inilah yang pertama membawa keislaman di Banjar. Jadi beberapa Patih Surya yang memang asli asalnya adalah Kahringan, turunan moyang kita Kahringan. Jadi satu-satunya batasnya masuk Islam itu adalah Patih Surya Mata Abang. Patih Surya Mata Abang itu inya dua, Pangeran Samudra inya dua, si Samudera itu inya dua. Jadi inilah batasnya satu-satunya lima waktu kerajaan Demak masuk. Orang satu-satunya batasnya itu, sehingga batasnya menjadi ngarannya siapa? Sultan Suryansyah. Nah, jadi Sultan Suryansyah ini dari kerajaan Sarunai itulah lalu merubah di Ketane itu menjadi kerajaan Banjar. Jadi keislamanlah yang tumbuh di Banjar. Nah, tapi Sultan Suryansyah ini bijaksana. Bagi dalam sanat yang memang masih kada bisa meninggali, tetap di Kahringan, masih tetap di Kahringan. Makanya lalu menyebar semua. Nah, menyebarnya itu buka ke Kandangan. Nah, dari sana aja, dibalik aja. Kalau dari sana biasanya jadi dari sini. Jadi di Kandangan. Siapa yang merasa orang asli Kandangan, namun ini oleh kada tahu, berarti kada tahu kalau asli Kandangan, berarti tahu turunan dari mana. Di situ ada Patih Surya Kadung Wenyi. Itu datuk padatuan orang dari sana ke Kandangan. Jadi kalau yang merasa orang Kandangan tapi tidak tahu datuknya, berarti masih masih belum tahu cerita. Nah, itu Patih Surya Kadung Wenyi. Buka, makanya diulah kampungnya di Rantau, itu Patih Surya Rantau. Kita ke Barbay, Amontai, Tanjung. Di situ adalah kekuasaan Patih Surya Uripan, yang sempat ini hendak bulah kerajaan Uripan. Setelah itu ada kerajaan Daha. Nah, itu sudah ego keluar, hendak memisahkan diri dari kerajaan Sarunai atau kerajaan Banjar yang ada di Ketane atau di Pangambangan di Banjar. Karena jalurnya kita jalur sungai dari, makanya di kampungnya tuh membuat sungai Selatan. Nah, kantor gubernur, kantor markas TNI, masjid Ganal, masjid Raya, gereja Hepata, lalu kerajaan Sarunai itu seberapa itu juga banyak.
umpat di aliran sungai Martapura sampai ke Tabalong sini. Buka ke Bartim. Barito Timur ini Pati Surya Nopas. Nah, cuman sayangnya itu kayak di kandangan, kayak di rantau itu, patis-patis itu pada datang di mana tubuhnya. Nah, jadi Pati Surya Nopas ada di sini. Anggota yang pernah Panglima bawa pernah telok ke Liga kuburannya. Jadi kalau sampai ke Buntok, Barut, Muara Tewe, Puruk Jahu, itu Patis Surya Panglima Batur. Buka ke Pantai Barito, Dayak, tadi Dayak Kandangan Loksado, kemudian Dayak kita di Loksado, Tapin, kemudian Rantau, kemudian di sini Pulpan, Pelabuhan apa adanya, Barabai, Muntai, Tanjung, lalu ke Tamiang, Manyang, Lawangan, Dusun, Kaboyan, Siang. Nah ini Dayak ini semua, ini di sini adalah Pati Surya Nopas. Di sana tadi Buntok, Muara Tewe dengan Purjau itu Pati Surya Panglima Batur. Lalu di sepinggiran Barito itu adalah Dayak Kumpai. Di situ Pati Surya Saluang. Kapuas itu adalah masuk setor-setor di kita. Pati Surya Pati Rumbing. Kembalilah pusatnya di Banjar. Nah di Banjar lah yang dipegang sepenuhnya oleh Pati Surya Matabang atau Pangeran Samudra atau Pangeran Samudera. Ada ujaran Boromanya sini si Samudera. Nah Samudera itu Samudra. Itulah satu-satunya Pati Surya Matabang yang bertasmiah masuk Islam dari kerajaan Demak menjadi Sultan Suryansa. Ini. Akhirnya pusat pemerintahan makanya dulu itu adanya di Kalsel. Dulu Polda Kalsel Tank. Ya kan? Nah, jadi pusat pemerintahan itu ada di wilayah kita, di benua kita, di Pulau Dayak. Lalu karena perkembangan ibu kota Republik, kemerdekaan Republik sehingga diulang menjadi Provinsi Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin. Banjarmasin ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan itu sampai ke mana? Sampai ke Puruk Jahu, Muara Tewe, Buntok, Kapuas. Berarti ini sudahnya. Ini adalah masuk Kalsel. Kenapa ini jadi masuk Kalsel? Karena ini dibujuk rayu oleh Gubernur Cilik Riwut Bari, yaitu ngarannya pada tuan di sini Christian Simbar. Christian Simbar lah yang melawan pemerintah Kalsel untuk keluar dari wilayah provinsi Kalsel. Makanya diputusi tuh atasnya di Pasar Panas. Di situ ada kampung Banyu Tajun. Itu kampung itu orang Mitun juga Banyu Tajun. Itu di Banyulandas itu Ranu Karet. Juga Banyulandas. Kalua itu bahasa manyannya kurang anak muntah. Kalua itu ceritanya ini anaknya Garing. Kalau anak dibawa ke menteri, dia anaknya singgah di rumah aku anak Kalua itu anak muntah. Bahasa manyannya. Makanya juga Kalua. Kalau nggak tahu sejarah, ketawa sejarah ini. Nah, jadi apa lagi di sana tuh banyak. Nah, jadi sehingga dengan itu kemarin sebenarnya setelah itu terjadi lalu keluarlah batas wilayah di Pasar Panas itu. Akhirnya Das Barito, Batin, Muara Tewe, Pengelolaan Buntok, Muara Tewe, Jauh, yang Batin dengan Kapuas. Itulah radiusnya keluar dari Kalsel masuk di Kalteng. Karena udah dari keluar, apabila itu keluar dan keluar kita menjadi Kalimantan Tengah, maka ibu kota Kalimantan Tengah itu ada di Madara, di Buntok gitu. Ternyata setelah keluar, setelah diurus, Cilik Riwut menjadi gubernur, Cilik Riwut Beriana.
Simbar memberontak lagi oleh merasa di Kerang Putih. Lalu ini ditambah dilaporkan di sini boleh pemberontak. Makanya lah di yang segala macam akhirnya ininya setengah Malimunan. Malimunan itu antara ada dan tidak, bisa kelihatan bisa ada. Nah, jadi yang dikubur di situ ada orangnya. Cuma mengingatkan bahwa itu ada semua satu perjanjian provinsi Kalimantan Tengah lalu ada di Madara. Namun Buntok Palangkaraya dan Buntok lihat di Madara itu ada sudah pilih kuburannya di Madara. Ya guys. Nah disitulah makanya kalau berbicara ada sebenarnya lebih kental lebih kuat kita di Banua Kalsel karena kita turunan kerajaan. Di Kalimantan Tengah itu ada kerajaan. Di Kalteng itu hanya melewati perjanjian Tumbang tahun 1914. Nah, kita panjang ke sana kembali lagi ke sini supaya tahu nih. Nah, lalu Sultan Suryanta ada begini dan bisi anak putri yang luar biasa cantik jelita, ngarannya Putri Mayang Sari. Nah, lalu disinilah kita di Kerang Putih di sejarah. Makanya lalu Banjarnya dulu ngalih menyambat Dayak. Kami Banjar menyambat kada Dayak kali, menyambat Dayak ngalih, tapi kami Banjar. Tapi kita unik akhirnya di mana? Di Banua Banjar, Banua Kalsel. Turun nama Durhaka itu nggak ada, Bugis pun nggak ada, Batak ada. Selama itu berarti adalah Dayak. Nah ini pengaruhnya. Nah, jadi ceritanya itu Sultan Suryanta bisa anak namanya Putri Mayang. Kalau di cerita sejarah di Banjar, Putri Mayang itu anak durhaka, anak nakal, lalu diusir oleh Sultan Suryanta, dibuang. Akhirnya kalau tahu di mana rimbanya mati segala macam. Sekarang umur yang belum pernah melihat, hendak melihat kuburan Putri Mayang itu datang di Barito Timur itu di Jahat, kuburan Putri Mayang. Rambut Putri Mayang itu sehelai, dia itu secukup. Nah, itu ada. Jadi kenapa ada di situ? Karena cerita ekstrim inilah supaya tidak diangkat-angkat karena kesusupan. Nah, jadi dahulu beberapa patis ini menyerahkan upeti ke kerajaan kita di Banjar. Suatu hari upeti yang dari Kabupaten Barito Timur, dari Kabupaten Barito Timur itu diantar ke Banjar. Diantar ke Barito Timur, diantar ke Banjar. Yang mengantar ini adalah Damung Raya, pemuda tampan dari Desa Dayuh. Jadi waktu itu mantap kita berjalan hampir seharianan, bahkan lebih seharian kemarin kita mantap ke Banjar. Ternyata sampai kerajaan Banjar itu Sultan Suryanta tidak berada di tempat di luar. Yang ada adalah permaisuri Bini Siding. Nah, jadi Bini Siding inilah bermain cinta dengan Damung Raya sampai itu tidak ada ketemu Sultan Suryanta waktu bulik bapak pasanglah di jalan. Sultan Suryanta mencium bau tanpa basa-basi dibunuhlah oleh Sultan Suryanta Damung Raya. Nah, setelah mati sampai berita ke Patis Surya Mapas mendengar kejadian itu. Makanya Patis Surya Mapas mencabut Mandarusudin, menyumpah Mandarusudin, haus darah lapar daging. Lihat di situ ada juga ditulis haus darah lapar daging. Artinya nyawa ganti nyawa. Setelah Presiden ke Banjar, Sidin menyasar sampaikan darah. Hampir lebih setengah kampung dibunuh Sidin. Oleh semua menyimpan Sultan Suryanta. Sultan Suryanta mendengar itu karena masih belum mau berencana keturunan memanggil akhirnya Barter